Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat datang kembali kepada Ibu Eka yang jauh-jauh dari Purwokerto untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Elohim yang akan berbicara tentang mulianya manusia, ciptaan Yahweh Elohim. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Yahweh menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, antara kita dan binatang itu sama-sama ciptaan yang diciptakan oleh satu pencipta yang sama, yaitu Bapa Yahweh. Nah, tetapi sekalipun kita dan binatang itu sama-sama diciptakan oleh Bapa Yahweh, akan tetapi yang membedakan antara kita dengan binatang adalah bahwa di mata Bapa Yahweh, saudara dan saya atau kita itu jauh lebih berharga dan lebih mulia daripada seekor binatang. Bahkan tidak hanya dengan binatang, saudara, pembandingnya. Tetapi di antara semua makhluk ciptaan Bapa Yahweh, kita itu juga yang paling mulia di mata Bapa Yahweh. Dan melalui kisah kejatuhannya Adam dan Hawa, di situ kita juga bisa melihat betapa mulianya kita sebagai ciptaannya Bapa Yahweh. Dan sekalipun kita dan binatang itu sama-sama diciptakan oleh satu pencipta yang sama, yaitu Bapa Yahweh, tetapi kita mesti ngerti, saudara, bahwa antara kita dan binatang, sekalipun diciptakan oleh pencipta yang sama, tetapi saudara dan saya dan binatang, kita dan binatang itu tidak sama. Kalau kita perhatikan kisah kejatuhan Adam dan Hawa, sebetulnya kejatuhannya Adam dan Hawa itu berawal dari rasa cemburunya nahas, yaitu makhluk mirip manusia yang pada saat itu sangat menginginkan hidup berdampingan dengan Adam. Tetapi pada saat itu, saudara, tidak pernah terbersit pikiran sedikit pun di dalam pikirannya Adam untuk hidup berdampingan atau berpasangan dengan nahas. Tidak pernah. Tapi nahas yang kepingin hidup berpasangan atau berdampingan atau jadi pendampingnya Adam. Jadi bisa saya katakan cintanya nahas kepada Adam itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pada waktu itu, saudara, nahas itu sangat ingin sekali menjadi pasangan hidupnya Adam. Tetapi kalau saya cerita seperti ini, saudara tidak akan pernah temukan kisah ini di dalam kitab suci yang saudara pegang. Baik itu kitab ILT maupun kitab LAI. Tidak akan pernah ada kisah yang saya ceritakan ini, saudara. Jadi pada waktu itu, nahas itu sangat kepingin sekali jadi pasangan hidupnya Adam. Sangat kepingin jadi istrinya Adam. Cuman cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Adam itu tidak pernah terbersit sedikit pun pikiran untuk hidup berpasangan atau berdampingan dengan nahas. Sampai suatu hari, saudara, ketika Bapa Yahweh itu menidurkan Adam,
Dan ketika Adam tidur di situ, satu di antara rusuknya Adam itu diambil, lalu dibuat menjadi seorang manusia yang disebut wanita yang bernama Hawa. Waktu itu ketika Adam terbangun dari tidurnya dan dia melihat di sampingnya ada sosok manusia yang disebut wanita yang bernama Hawa. Pada waktu itu Adam langsung ngomong apa? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, saudara-saudara sekalian. Nah, begitu nahas mendengar Adam mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku kepada Hawa, saat itu tersulutlah rasa cemburunya nahas. Dan begitu nahas itu mulai cemburu, dia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Cuman memang nahas tidak berani menjatuhkan langsung Adamnya, itu tidak berani. Karena nahas tahu yang ngasih nama dia nahas itu Bapak Yahweh melalui Adam. Dan ketika Bapak Yahweh memberi nama-nama masing-masing binatang, itu disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Adam tahu nahas itu walaupun wujudnya persis plek manusia, dia punya tangan seperti kita, dia berjalan seperti kita, dia punya kepala seperti kita, dan dia punya tingkat intelijensia atau punya kecerdasan yang sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi Adam tahu, nahas itu bukan dari keluarga manusia, tetapi nahas dari keluarga binatang. Maka tidak pernah ada pikiran sedikit pun dalam pikirannya Adam untuk hidup berdampingan dengan si nahas ini, saudara. Maka saat itu disusunlah rencana menjatuhkan Adam dan Hawa. Cuman yang disasar pertama bukan Adamnya, tapi siapa? Si Hawanya. Hawa dulu yang didekati. Mulai Hawa dibujuk ini, dibujuk itu, sampai akhirnya Hawa pun membujuk suaminya Adam. Dan mereka berdua makan buah yang dilarang oleh Bapak Yahweh. Dan seketika itu juga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, kenapa Adam itu lebih memilih Hawa dan bukan nahas? Adam lebih memilih Hawa karena Adam tahu Hawa itu sepadan dengan dirinya. Sedangkan nahas itu tidak sepadan dengan Adam. Hawa itu sama seperti Adam yang level jiwa rohnya atau unsurnya itu sama. Sedangkan nahas itu binatang, dan binatang unsur atau level jiwa rohnya itu tidak sama seperti Adam dan Hawa yang adalah manusia. Sekalipun, sekali lagi, nahas itu wujudnya persis plek seperti manusia. Dia punya tangan dan kaki seperti kita, dan yang pasti nahas itu punya tingkat intelijensia. Dia punya kecerdasan yang sangat tinggi. Dan dia juga bisa berpikir seperti manusia. Tetapi kekristenan tidak tahu akan hal ini, saudara. Maka kekristenan itu tahunya yang menggoda Hawa itu ular yang wujudnya binatang yang melata. Sekarang kalau kita renungkan pakai logika, ini tidak masuk, saudara. Bagaimana mungkin atau bagaimana bisa seekor binatang itu membujuk seorang manusia? Jelas tidak mungkin. Tapi melalui Midras Yahudi kita diberitahu bahwa ternyata makhluk yang membujuk Hawa dan Adam itu wujudnya persis seperti Adam. Bahkan nahas itu juga bersinar. Fisik tubuhnya itu juga bersinar-sinar, bercahaya. Karena nahas sendiri artinya kuningan dan shining, saudara. Nahas itu artinya shining, artinya bersinar juga.
Jadi nahas itu persis plek seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Maka kalau dikatakan nahas itu wujudnya persis plek manusia, masuk akal sekarang saudara. Kalau nahas itu bisa menggoda Hawa. Karena apa? Tingkat intelijensianya, kecerdasannya itu sama seperti siapa? Adam dan Hawa. Jadi masuk akal. Tapi kalau pengertiannya kekristenan yang membujuk Hawa, wujudnya ular, binatang yang melata, itu tidak ketemu akal, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat, yang pertama ketika Adam itu tidak memilih nahas, tetapi dia memilih Hawa. Dari situ saja kita sudah diberi satu peneguhan, bahwa antara kita dengan binatang sama atau tidak? Tidak sama, sekalipun si nahas yang mewakili binatang wujudnya sama persis seperti kita. Tetapi dari sini ketika Adam itu hanya memilih Hawa, itu artinya antara kita dengan binatang itu tidak sama. Dan kalau kita dan binatang itu tidak sama, ketika Adam memilih Hawa atau lebih memilih Hawa, itu artinya kita manusia ciptaannya Bapa Yahweh dan binatang itu manusialah yang jauh lebih berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat tentang level jiwa roh atau unsur yang ada di dalam manusia. Tetapi sebelum kita coba melihat lebih dalam, saya akan meluruskan dulu satu konsep yang saya katakan konsep ini diterima di dalam kekristenan, tetapi konsep ini saya katakan kurang tepat, bahkan tidak tepat atau salah, yaitu satu konsep tentang manusia. Selama ini saudara, kita menerima bahwa manusia itu memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi saya katakan konsep seperti ini bukan konsep yang dilihat dari perspektif atau sudut pandang Ibrani. Ya, jadi konsep kekristenan yang menerima unsur yang menyusun seorang manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, atau tubuh dan jiwa dan roh. Ini bukan sudut pandang atau bukan konsep yang dilihat dari perspektif atau sudut pandang akar iman kita yang benar, yaitu akar Ibrani. Kenapa saya katakan konsep tubuh dan jiwa dan roh ini tidak tepat? Karena kalau kita mengacu ke kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah 12 ayat ke-7, istilah ini akan kelihatan kurang tepatnya. Karena apa? Karena jiwa dan roh sebetulnya berapa ini? 1 atau 2? 1. Ya, jadi kalau kita mengacu ke kitab Kohelet, ini akan kelihatan tidak tepatnya konsep tubuh dan jiwa dan roh ini, saudara. Karena apa? Karena jiwa dan roh itu sebetulnya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi 1. Jiwa dan roh itu bukan 2, tetapi 1. Jadi istilah yang tepat adalah tubuh dan jiwa roh. Kalau disebut tubuh dan jiwa roh, berarti jiwa rohnya 2 atau 1? 1, saudara-saudara sekalian. Coba kita baca Kohelet atau Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan ruah atau roh kembali kepada siapa itu? Kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau di situ dikatakan debu yang adalah tubuh kita itu nantinya akan kembali ke tanah, dan roh kembali kepada Bapa Yahweh atau Elohim yang mengaruniakan roh tersebut. Pertanyaannya sekarang, terus jiwanya kemana? Padahal kita menerima ada apa? Tubuh, jiwa, roh. Tubuhnya kembali kemana?
ke tanah. Debu yang adalah tubuh itu, tubuh fisik, itu kembali kemana? Tanah. Rohnya dikatakan dalam kitab Kohelet kemana? Kembali kepada Bapa atau Elohim yang mengaruniakannya. Lah berarti kurang satu apa? Jiwa. Pertanyaannya jiwanya kemana? Kalau tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Bapa, terus jiwanya kemana? Apakah jiwanya gentayangan sana ke sini? Sehingga muncul yang namanya kuntilanak dan pocong? Apakah seperti itu saudara? Tentu saja tidak. Jadi dari sini kita tahu bahwa penyebutan yang benar untuk menyebut unsur yang dimiliki manusia adalah tubuh dan jiwa roh. Bukan tubuh dan jiwa dan roh, bukan. Tetapi tubuh dan jiwa roh. Karena jiwa dan roh itu satu kesatuan. Nah, maka kalau kita memperhatikan di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal kedua ayat yang ke-7, tubuh kita baru jadi jiwa yang hidup atau disebut dengan lenefes hayah setelah Bapak Yahweh memberikan nismat hayim. Ya, jadi tubuh kita baru jadi jiwa yang hidup itu setelah Bapak Yahweh memberikan apa? Nismat hayim atau nafas kehidupan. Dan di dalam nafas kehidupan itu mengandung apa ini? Mengandung ruah hayim atau roh kehidupan yang dimasukkan melalui apa? Lubang hidungnya manusia. Kalau saya ibaratkan dengan komputer saudara, ibarat sebuah komputer, tubuh fisik kita, tangan, kaki, kepala, mata kita, itu saya sebut sebagai hardware-nya. Hardware-nya komputer itu apa? Ya ada motherboard, ada mainboard, terus ada apa? Chip CPU-nya, lalu ada hard disk-nya, ada VGA card-nya. Nah lalu yang disebut dengan nismat hayim atau nafas kehidupan, itu apanya ini? Listriknya. Sedangkan jiwa kita apanya? Software, program atau aplikasinya. Nah inilah kenapa dikatakan jiwa dan roh itu satu. Karena jiwa roh itulah yang menghidupkan tubuh manusia. Jiwanya apa ini? Software atau program atau aplikasinya. Sedangkan rohnya apanya ini? Listriknya. Gitu loh. Komputer itu juga baru bisa hidup dan dia baru bisa digunakan kalau diapain? Kalau ada listrik dan ada softwarenya. Setelah motherboard atau mainboard itu diinstal bersama-sama dengan CPU di dalam box atau kotak komputernya, PC-nya saudara. VGA card-nya dipasang, lalu power supply-nya dipasang dan sebagainya dipasang. Pokok semua piranti hardware-nya dipasang, lalu dicolok ke listrik ya hidup. Tapi apakah komputer itu bisa dipakai maksimal? Tidak bisa. Harus diisi apa dulu? Software dan program-program yang pasti harus diisi operating system-nya, Windows-nya. Baru komputer itu bisa jalan. Baru nanti kalau mau mengerjakan program-program seperti video editor, terus MP3 cutter, MP3 editor dan sebagainya, tinggal diisi software atau program-program. Itu saya sebut sebagai komputernya itu baru bisa bekerja. Jadi kalau hanya hardware saja dipasang, tidak dikasih listrik dan tidak dikasih software, komputer itu bisa hidup atau tidak saudara? Tidak bisa hidup. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, tubuh kita itu baru bisa jadi jiwa yang hidup atau disebut dengan lenefes hayah. Itu setelah Bapak Yahweh memberikan apa ini? Listriknya, napas kehidupan yang mengandung roh kehidupan ke dalam lubang hidung manusia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang nefes hayah atau makhluk hidup,
Saya yakin kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu bukan satu-satunya ciptaan Bapa Yahweh yang disebut nefes hayah atau makhluk hidup. Adam dan Hawa saat itu bukan satu-satunya ciptaan yang disebut dengan makhluk hidup. Binatang itu juga disebut nefes hayah atau makhluk hidup sesuai kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-24. Nah, tetapi saudara, yang membedakan antara manusia dengan binatang itu ada di unsur yang terdapat di dalam jiwanya masing-masing. Perhatikan ini baik-baik. Waktu itu dan waktu sekarang, yang disebut dengan makhluk hidup itu apakah hanya manusia, saudara? Tidak. Tapi waktu itu, waktu zamannya Adam dan zaman kita sekarang, yang disebut makhluk hidup itu apa saja? Manusia, terus apa lagi? Binatang, terus apa? Tumbuh-tumbuhan. Bahkan batu itu juga hidup loh saudara. Saudara boleh percaya atau tidak, setiap tahunnya batu itu memiliki penambahan volumenya. Tapi kita tidak pernah tahu batu itu bisa besar juga saudara-saudara sekalian. Jadi yang namanya makhluk hidup itu tidak hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya yang hidup. Saya ambil manusia dan binatang. Sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Yang disebut nefes hayah atau makhluk hidup itu tidak hanya manusia dan binatang. Nah, tetapi yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah unsur yang terdapat di dalam jiwanya masing-masing. Binatang itu hanya punya satu unsur jiwa yang disebut dengan nefes, yang berbicara tentang biological life atau kehidupan biologis, di mana di dalam nefes itu terdapat yang namanya naluri. Ini yang dimiliki oleh binatang. Binatang cuma punya berapa itu? Satu. Cuman punya satu unsur yang menyusun kehidupannya. Namanya apa? Nefes. Di dalam nefes ada apa? Naluri. Tapi kalau manusia itu punya 5 unsur. Punya 5 level jiwa roh. Yang pertama, sama seperti binatang. Manusia itu juga punya nefes yang berbicara tentang biological life atau kehidupan biologisnya. Manusia itu juga punya ruah atau roh yang berbicara tentang emotional life atau kehidupan emosionalnya. Manusia juga punya yang namanya neshama yang berbicara tentang intelligent life atau kehidupan kecerdasan seseorang. Manusia juga punya yang namanya haim atau hayah yang berbicara tentang transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik. Dan manusia itu juga punya yang namanya yehida yang berbicara tentang essence atau esensi dari makhluk tersebut. Jadi inilah saudara yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dan inilah kenapa Bapak Yahweh, kalau saudara perhatikan lewat mulutnya Yesaya, Bapak Yahweh itu pernah ngomong apa? Tetapi sekarang engkau adalah manusia yang sangat berharga di mataku, engkau mulia dalam pandanganku, dan aku sangat mengasihimu. Saudara pernah dengar ayat ini? Tetapi engkau menjadi berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, dan aku mengasihimu. Aku Yahweh mengasihimu. Karena apa? Kok Bapak Yahweh sampai ngomong engkau menjadi berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku, dalam pandangan Yahweh. Karena apa saudara? Karena unsur atau level jiwa roh kita itu tidak sama dengan unsur atau level jiwa rohnya ciptaannya Bapak Yahweh yang lainnya. Satu di antaranya, level jiwa roh kita itu tidak sama dengan
level jiwa rohnya binatang. Nah, malam hari ini saudara, kita akan coba melihat ada apa di balik setiap unsur atau level jiwa roh yang ada di dalam setiap kita. Yang pertama kita akan melihat dulu yang namanya nefes. Nefes adalah level atau unsur pertama dari jiwa makhluk hidup yang adanya itu di mana? Di dalam kafet atau di dalam hati. Dan disinilah naluri manusia dan binatang itu ada, yaitu naluri untuk bertahan hidup. Ini yang pertama yang akan kita lihat. Yang namanya apa ini? Nefes. Nefes itu unsur atau level jiwa roh yang pertama dari jiwa makhluk hidup yang berada atau letaknya nefes itu ada di dalam kafet atau ada di dalam hati. Dan disinilah naluri manusia dan binatang itu ada, yaitu naluri untuk bertahan hidup. Kalau saudara ingat zaman dulu sekitar tahun 90-an, itu pernah ada film yang judulnya MacGyver. Di dalam film ini saudara, ini dikisahkan tentang seseorang yang bernama MacGyver. Yang seringkali ketika MacGyver ini ada di dalam satu keadaan yang terjepit atau dia kepepet, di situ dalam film itu dikisahkan begitu MacGyver itu kejepit, kepepet, dia keadaan terjepit dan kepepet, muncul apanya saudara? Muncul akalnya. Pernah lihat enggak film ini? Ya, dulu sekitar tahun 90-an. Ini film yang paling saya senang saudara. Karena lakon ini enggak pernah kalah. Ya nek lakon kalah ya wis ora usah nonton we filmnya. Saya paling senang film MacGyver ini. Maka saya ingat, saya dulu sempat pernah dijuluki teman-teman bakul, sesama bakul itu MacGyver juga. Karena saya tukang ngakal-ngakali handphone saudara. Jadi pada waktu MacGyver itu ada dalam keadaan yang terjepit. Di situ sering muncul apanya tadi? Akalnya. Muncul akalnya MacGyver. Nah sebetulnya saudara, akalnya MacGyver dan akalnya kita yang muncul, itu adalah hasil dari reaksi naluri kita untuk bertahan hidup. Perhatikan ini baik-baik. MacGyver yang ketika dia terjepit, di situ muncul akalnya untuk bisa lolos dari situasi yang kepepet dan terjepit. Saya sebut akalnya MacGyver dan akalnya kita sekarang ini. Akal yang muncul ini adalah reaksi dari naluri kita untuk bertahan hidup. Jadi begitu kepepet saudara, nefes ini akan bereaksi. Dan kemudian reaksinya nefes ini akan ditangkap oleh yang namanya moah atau pikiran. Moah itu artinya pikiran. Dan begitu moah atau pikiran menangkap reaksi dari nefes ini, maka di situ baru muncul yang namanya apa? Ide-ide, cara-cara atau akal. Yang tujuannya untuk apa? Satu diantaranya untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi fase-fasenya itu seperti itu kalau saudara pengen ngerti. Kok pada saat saudara dalam keadaan terjepit termasuk orang, nek wis kepepet duit utang, lagi nefesnya jalan. Ya nalurinya jalan. Sekalipun saya sebutin naluri sing ngawur saja nih. Harusnya nalurinya itu cari ke Bapak Yahweh, tapi kalau terus larinya ke utang, wah ini nefes liar namanya saudara. Nefesnya itu beling, nefesnya itu liar. Jadi sekali lagi, sebetulnya akal kita dan akalnya MacGyver yang muncul ketika kita sedang dalam keadaan yang terjepit, ini sebetulnya hasil dari reaksi naluri kita untuk survive, untuk bertahan hidup. Jadi begitu kepepet, nefes itu akan bereaksi. Dan kemudian begitu nefes itu bereaksi, reaksinya nefes itu akan ditangkap oleh moah atau ditangkap oleh pikiran. Dan begitu moah atau pikiran menangkap reaksi dari nefes ini,
maka di situ muncullah ide-ide, muncullah cara-cara atau akal yang tujuannya satu di antaranya untuk survive, untuk bertahan hidup. Dan penggunaan naluri seperti ini, penggunaan nefes atau naluri seperti ini saya sebut sebagai penggunaan naluri yang benar. Karena dipakai untuk apa tadi? Untuk survive, untuk bertahan hidup. Saya sebut cara penggunaan naluri yang seperti ini benar saudara. Karena nalurinya dipakai untuk apa? Untuk bertahan hidup. Tapi kalau nalurinya manusia itu dipakai untuk nubruk babon dan jagonya orang lain, nah ini naluri yang tidak benar saudara. Naluri yang saya sebut sebagai naluri yang liar. Nefesnya itu liar, tidak bisa dikendalikan. Maka kalau saudara perhatikan, ayam itu begitu lihat ada babon, ada jagonya siapa saja, si jago sama si babon ini harus habis tumpah-tumpahan sama siapa? Ya ditubruk tetepan. Karena apa? Di dalam binatang, ayam yang adalah binatang, dia hanya punya satu level jiwaro yang disebut apa tadi? Naluri. Di situ tidak ada ruah, tidak ada roh atau yang mewakili perasaan yang ngerem nalurinya. Maka kalau sampai ada orang yang sudah tahu itu babon dan jago itu sudah ada yang punya tapi tetap ditubruk, itu artinya nalurinya yang jalan saat itu nalurinya manusia atau nalurinya binatang? Nalurinya binatang. Padahal manusia itu sudah dikasih apa? Perasaan untuk mengekang atau ngerem nalurinya supaya nalurinya itu jangan bertindak liar. Kalau untuk survive, untuk bertahan hidup itu benar. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, untuk nubruk babon, untuk nubruk jagonya orang lain, ini naluri yang tidak benar. Karena apa? Karena naluri seperti ini nalurinya binatang. Termasuk juga saudara, orang kalau belum menikah tapi mau diajak kumpul kebo, di situ bisa saya pastikan nefesnya orang yang kumpul kebo ini sedang bermasalah. Perhatikan baik-baik. Orang kalau belum disatukan dalam satu ikatan perkawinan kudus, tapi dia sudah melakukan kumpul kebo, dan orang yang diajak kumpul kebo itu mau, saya bisa pastikan nefesnya orang itu berarti sedang bermasalah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya kumpul kebo, itu sebetulnya nalurinya orang itu sedang bermasalah saudara, ada masalah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita melihat ada kata kafet atau ada kata hati. Kalau kita berbicara tentang kafet atau tentang hati, kata kafet atau hati, kalau diberi sisipan huruf waw yang adalah simbol dari manusia, kenapa waw ini dikatakan simbol manusia? Karena nilai gematria huruf waw, nilainya berapa ini? 6, dan 6 itu angka siapa? Angkanya manusia sesuai kitab Gilyana atau Wahyu 13 ayat 18. Nah kata kafet kalau diberi sisipan huruf waw yang adalah simbol dari manusia, maka kafet ini akan menjadi kata kafot yang artinya respect atau dihormati atau dimuliakan. Kafet, coba kita lihat bersama-sama, kita interaksi saudara ya. Kafet artinya apa ini? Hati. Hurufnya ada berapa? 3, kaf, bet, dan dalet. Tapi begitu kaf, bet, dan dalet ini di tengah-tengah antara bet dan dalet disisipi huruf waw seperti ini, sehingga menjadi huruf yang susunannya seperti ini, kaf, bet, waw, dan dalet. Kafet ketika disisipi huruf waw bunyinya bukan kafet lagi tapi jadi apa? Kafot. Artinya apa kafot?
artinya respect. Respect itu apa? Respect itu dihormati atau dimuliakan. Nah, artinya apa? Ini artinya dari semua makhluk hidup yang Bapak Yahweh ciptakan dengan nalurinya untuk bertahan hidup, hanya kita manusia yang dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan Elohim. Ya, jadi di antara semua ciptaannya Bapak Yahweh yang dikasih naluri untuk bertahan hidup, yang kebetulan yang ada nalurinya itu hanya manusia dan binatang. Maka di antara dua ciptaan Bapak Yahweh, manusia dan binatang ini, yang diciptakan sama-sama dikasih naluri untuk bertahan hidup, itu cuman manusia yang dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan. Maka sebetulnya kalau orang itu memilih untuk masuk dalam kehidupan kumpul kebo, itu sebetulnya orang itu sudah menyingkirkan apa ini? Kehormatan dan kemuliaannya Bapak Yahweh. Maka tidak ada sejarahnya orang yang hidup kumpul kebo itu dihormati orang. Tidak ada. Ya. Jadi kalau saudara lihat orang yang hidupnya kumpul kebo itu seringkali jadi cacian orang, seringkali jadi cibiran orang. Karena apa? Yang pertama, nefesnya orang itu liar. Dia padahal sudah dikasih yang namanya apa? Perasaan untuk ngerem nalurinya. Tetapi nalurinya tidak direm. Dipilih apa? Diterjang. Difasilitasi nalurinya untuk kumpul kebo. Yang kedua, ketika orang itu memilih hidup kumpul kebo, itu sebetulnya sedang menghilangkan kafot atau kemuliaannya Bapak Yahweh yang diberikan kepada orang tersebut. Ini bukan kebetulan, saudara. Kata kafet, saudara mau menulis kata kafot dengan 3 huruf saja juga bisa seperti ini. Kafet dan kafot. Kafot ditulis dengan 3 huruf seperti ini juga bisa. Cuman kaf, bet, dan dalet dibaca kafot juga bisa. Tapi dibaca kafet bisa enggak? Bisa juga. Tinggal apa? Kalau mau nulis kata kafot pakai 3 huruf saja, tinggal di huruf betnya ini dikasih tanda masoret supaya bunyinya O gitu loh. Fo atau kafot gitu saudara ya. Tapi kalau enggak pakai tanda masoret ditambahi huruf waw, sedangkan huruf waw itu mewakili vokal apa? U dan O. Jadi ketika kaf, bet, dan dalet di tengah-tengahnya disisipi waw, bunyinya jadi kafot. Kafot itu artinya respect, dihormati atau dimuliakan. Ini artinya dari semua makhluk hidup yang Bapak Yahweh kasih naluri untuk bertahan hidup, itu sebetulnya hanya kita yang dimahkotai dengan kehormatan dan dimahkotai dengan kemuliaan. Kalau kita renungkan saudara, luar biasa bukan kejadian kita yang adalah manusia ciptaannya Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, pilihan sekarang ada di tangan kita. Saudara mau hidup dengan mengumbar naluri saudara, membiarkan nalurimu liar, atau saudara pakai remnya. Remnya apa tadi? Perasaan. Saudara rem naluri itu supaya jangan liar. Caranya bagaimana? Kalau belum menikah, ya pakailah perasaan bagaimana? Aku dan kekasihku belum disatukan dalam satu ikatan perkawinan kudus. Ya aku tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum disatukan dalam ikatan perkawinan kudus di bawah kupah. Dan nantinya juga ketika orang itu dipersatukan dalam perkawinan kudus di bawah kupah, sebetulnya orang itu juga atau kedua orang yang dipersatukan is dan isyah atau laki-laki yang dipersatukan dalam perkawinan kudus di bawah kupah. Tiang kupah sebelah kanan itu adalah gambaran dari laki-laki, tiang kupah sebelah kiri gambaran dari perempuan,
dan penghubung tiang kanan dan tiang kiri atau kayu di atas yang melintang dari kanan ke kiri, itu disebut dengan katoteret. Katoteret itu garis penghubung berbentuk segitiga yang adalah simbol pihak ketiga yang adalah Bapa Yahweh. Maka ketika itu menjadi garis penghubung, saudara, itu sebetulnya sedang apa? Sedang memegang kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Supaya jangan sampai apa? Jangan sampai rumah tangga itu hancur. Maka saya sering memberitahu, kalau anak saudara itu menikah, kawinkan anak saudara itu dengan pemberkatan yang benar. Dengan pemberkatan di dalam nama siapa? Bapa Yahweh, Yesua, dan Ruach HaKodes. Karena selama anak saudara tidak diberkati dalam pemberkatan di dalam nama Yahweh, maka yang ada di situ adalah es yang artinya api atau gambaran dari sebuah masalah atau kehancuran. Loh Pak, memangnya kalau sudah diberkati dalam nama Yahweh terus rumah tangganya tidak ada masalah? Tentu saja tidak seperti itu. Pasti tetap ada yang namanya kerikil-kerikil masalah dalam rumah tangga, itu pasti ada. Karena apa? Laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam perkawinan, isi kepalanya sama atau tidak, saudara? Tidak sama. Isi kepalanya lakinya keras, perempuannya lembut. Bisa jadi sebaliknya, perempuannya yang keras kepala, lakinya yang lembut. Atau dua-duanya bisa jadi apa? Sama-sama keras dan sama-sama lembut juga bisa terjadi. Tetapi sekalipun sama-sama keras, sama-sama lembut, apakah visinya, misinya untuk kehidupannya itu pasti sama, saudara? Tentu saja tidak atau belum tentu. Nah, ketika dua isi kepala itu disatukan dan kemudian terjadi ketidaksepahaman, akhirnya muncul yang namanya masalah. Kalau perkawinannya diberkati Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh lah yang akan memadamkan es atau api di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Saudara paham maksudnya? Laki-laki dan perempuan, bahasa Ibraninya apa? Is dan Isyah. Is dan Isyah kalau ditulis pakai huruf Ibrani, lalu disatukan, itu akan membentuk rangkaian huruf Alef, Yod, Sin, He. Alef, Yod, Sin, He. Ingat, di dalam rangkaian huruf Alef, Yod, Sin, He, itu ada huruf Yod dan He. Yod dan He itu dibaca apa? Yah. Yah itu siapa? Yahweh. Tapi ketika tidak ada Yahweh, karena perkawinannya tidak diberkati dalam nama Yahweh, yang ada huruf apa tadi? Alef dan Sin. Dibacanya apa? Es. Es itu artinya api. Api ini simbol atau gambaran dari persoalan-persoalan baik besar maupun kecil. Masalah-masalah atau kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Tetapi dengan adanya Bapa Yahweh melalui pemberkatan perkawinan, maka Bapa Yahweh lah yang akan memadamkan api masalah itu di dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Sampai di sini dulu. Kira-kira saya menjelaskan ini, saudara paham tidak maksud saya? Paham ya? Diberkati dalam nama Yahweh itu tujuannya supaya apa? Kalau diizinkan terjadi masalah, maka Bapa Yahweh lah yang akan ngapain? Ngademke gitu loh. Akan menyiram api masalah itu sehingga api itu tidak menjadi besar. Api itu langsung kecil, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat luar biasa sekali kalau kita renungkan kenapa dalam satu rumah tangga itu perkawinannya harus diberkati di dalam nama Yahweh. Nah, berikutnya saudara,
Kalau kita juga berbicara tentang kata kafet atau hati. Kafet atau hati yang menciptakan darah. Inilah yang membuat tubuh yang mati itu jadi apa ini? Jadi hidup. Ini kita masih bicara soal kafet atau hati. Kafet atau hati yang menciptakan darah. Inilah yang membuat tubuh yang mati jadi hidup. Dan Torah juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam darah terdapat apa? Nefes. Atau nefes itu apa tadi? Nalurinya segala makhluk. Maka kita tidak boleh makan darah. Sebab secara hukum roh, ketika orang makan darah, sebetulnya orang itu sedang makan apanya? Sedang makan nefesnya, sedang makan nalurinya makhluk tersebut. Karena nyawa setiap makhluk hidup ada di dalam mana? Di dalam darah. Coba kita lihat. Wayikra atau Imamat 17 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan, Imamat 17, 11, 12. Di situ dikatakan, sebab kehidupan tubuh ada di dalam apa itu? Darah. Dan aku Yahweh telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Yang dimaksud itu darahnya siapa itu? Darah Yesua. Ya, jadi ini nubuatan untuk darah yang ditemukan di atas kaporet atau tutup pendamaian ketika tabut perjanjian itu ditemukan oleh seorang arkeolog yang bernama Ron Wyatt, dan ternyata di atas tutup pendamaiannya di antara dua kerup di situ ada darah Yesua. Nubuatannya ini saudara, sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah. Dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan apa? Penebusan bagi kehidupanmu. Sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. Itulah sebabnya aku Yahweh telah berfirman kepada Bani Israel. Tidak seorang pun di antara kamu boleh makan darah. Dan pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu pun tidak boleh makan darah. Jadi kalau ada di antara kita yang masih suka makan darah, kalau ada di antara saudara yang masih suka makan dideh, sekarang saudara harus berhenti makan darah. Karena apa? Karena ternyata di dalam darah, yang pertama selain nyawa, di dalam darah itu juga ada yang namanya apa itu? Nefes atau naluri dari makhluk yang darahnya saudara makan. Ngerti saudara? Ya kalau nalurinya makhluk itu baik. Tapi kalau nefes atau nalurinya makhluk itu jahat, kira-kira bagaimana? Bisa transfer enggak nalurinya yang jahat kepada orang yang makan? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Maka saya itu merenung saudara, aku kok budrekan ya. Apa dulu karena saya itu suka makan anjing, makan RW. Ya, saya sampai merenung, gitu loh. Apa ini karena dulu saya itu suka makan anjing. Kenapa saudara? Karena anjing paling enak dimasak itu kalau disembelihnya tidak keluar darah. Pada saat diolah itu tidak keluar darah. Saya ngerti sendiri caranya masak anjing. Karena dulu sebelum kita bertobat, padahal ya sudah Kristen, tapi masih makan anjing pada waktu itu. Di samping ini saudara, ya samping ini tempat kita biasa membakar kertas dosa. Itu tempat yang dipakai untuk pembantaian anjing. Anjing kalau mau disembelih itu akan dimasukkan ke karung dulu. Karungnya diikat terus digagapi, dicari kepalanya di mana, dipukul. Sampai kaing mati anjingnya, begitu sudah mati didiemin dulu. Pokok jangan disembelih dulu. Dibiarkan supaya darahnya itu mengental. Ya, enggak sampai beku yang keras gitu enggak, tapi sampai darahnya mengental. Pokok begitu
badannya, tubuhnya anjing itu dipegang sudah lebih membal gitu, nah itu baru dipotong. Tapi sebelum dipotong, anjing itu akan diapain? Setelah dia mati, anjingnya itu akan dibakar, dikasih minyak tanah, terus dibakar. Tujuannya apa? Untuk supaya menghilangkan bulu-bulunya itu gampang. Begitu sudah kebakar kosong gitu, tinggal disisri gitu pakai peso. Nah ini bulunya gampang hilangnya, copotnya saudara. Tapi kalau pakai jilet siji-siji ora barbar. Maka dibakar dulu terus disisri begitu. Setelah itu disembelih. Nah proses dari dipukul sampai disembelih itu butuh waktu mungkin sekitar setengah jaman. Setengah jam itu sudah cukup membuat darahnya itu mengental. Nah disitulah enaknya. Daging anjing RW itu enaknya di situ. Tapi kalau setelah dipukul langsung disembelih, darahnya keluar ngocor, tidak ada enaknya. Rasanya tidak enak, saudara. Rasanya itu lebih nikmat, lebih enak kalau disembelih dalam keadaan darah yang sudah mengental. Nah saya batin, saya mikir aku ki buder kan apa? Karena dulu tukang makan anjing, saya sampai mikir gitu saudara. Nah tapi terus saya kan batin ya. Saya mikir, saya sudah dibaptis pembaruannya sudah hilang itu. Nefes nalurinya anjing itu sudah hilang. Nah kalau sekarang saya buterkan nih, ya enggak apa-apa. Ya, Petrus itu kan juga begitu saudara. Ya kan? Petrus itu bahkan dia dikasihi Bapak Yahweh. Sekalipun dia punya sisi buruk apa? Gampang budrekan. Ya, yang penting kan berani untuk kebenaran. Ini bukan pembenaran saudara ya. Tetapi yang penting itu berani untuk kebenaran. Jadi sekali lagi kalau ada di antara saudara yang masih suka makan darah. Saudara masih suka makan dideh. Hati-hati, yang saudara makan itu tidak hanya nyawa. Tetapi yang saudara makan itu juga nalurinya dari makhluk yang saudara makan. Lewat apa? Lewat darahnya. Pertanyaannya, kalau nefes atau nalurinya itu baik masih mending. Tapi kalau nalurinya itu jahat, kira-kira bagaimana saudara? Sekalipun nalurinya itu baik, tetap tidak boleh kita makan darah. Karena sekali lagi, Bapak Yahweh sudah melarang. Fungsinya darah itu untuk penebusan. Di situ ada nyawa. Jadi begitu darah Yesua dicurahkan dari atas kayu salib, disitulah terjadi penebusan. Darah menebus manusia, jiwanya manusia. Maka tidak bisa saudara-saudara makan darah itu. Karena darah Yesua itu untuk menebus apa? Nyawa. Dan tidak kebetulan di dalam darah itu sendiri ada apanya? Nyawanya. Tapi selain nyawa di dalam darah juga ada nalurinya. Kalau naluri dari makhluk yang saudara makan itu jahat, nalurinya liar, maka rohnya, spiritnya itu akan ke-transfer masuk dalam kehidupan orang yang makan darah dari makhluk tersebut. Nah ini adalah unsur yang pertama yang disebut dengan nefes yang di dalamnya terdapat naluri. Kemudian unsur atau level jiwa roh yang kedua dari seseorang atau seorang manusia adalah disebut dengan ruah atau roh. Ruah atau roh diasosiasikan dengan pemompa darah yaitu jantung atau lev. Nah darah yang dipompa ke seluruh tubuh ini adalah analogi dari keinginan daging. Dan sebenarnya dari lev atau dari jantung inilah keluar dorongan-dorongan keinginan daging dan keluar juga kehendak pribadi. Bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Kalau ini sudah sering saya beritahu saudara, bahwa dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak bukan dari hati seperti yang selama ini orang pahami. Dan saya juga ingin memberitahu begini saudara, istilah mata hati itu tidak tepat. Jadi kalau saudara pernah ngomong, mata hati saya itu bisa melihat dan merasakan, itu keliru saudara. Yang betul itu istilahnya penyebutannya mata jantung.
ini bukan sekedar karena kita meluruskan kata hati yang ditulis dalam kitab bahasa Ibrani dengan kata lev, sedangkan lev artinya apa itu? Jantung. Lalu kita menyebutnya mata jantung, bukan seperti itu. Karena medis itu juga meneguhkan bahwa di dalam organ tubuh manusia itu ada satu bagian yang namanya S-anod. S-anod itulah yang disebut sebagai matanya jantung atau mata jantung. Maka dulu saudara, supaya bangsa Israel itu tidak menuruti keinginan dagingnya, Bapak Yahweh pada waktu itu perintahkan supaya orang-orang Israel itu membuat dan memakai sit-sit sebagai pengingat. Coba kita buka Bemidbar bilangan 15, 37, 40. Kitab Bilangan pasal ke-15 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka, turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia atau jumbai itu akan apa itu? Mengingatkan kamu kepada apa? Semua mitzvot atau perintah Yahweh agar kamu apa? Melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut jantungmu dan seturut matamu, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai apa itu? Pelacur, supaya kamu mengingat dan melakukan seluruh mitzvot atau perintahku dan menjadi kudus bagi Elohimmu. Jadi sit-sit ini saudara, ini alat profetik untuk mengingatkan bangsa Israel kepada 613 mitzvot atau aturan-aturannya Bapak Yahweh. Tujuannya supaya apa? Supaya bangsa Israel itu tidak sembarangan mengikuti keinginan-keinginan mereka. Dan kalau sekarang kita juga memakai sit-sit seperti saya, Pak Hok, lalu kalau ada di antara kita juga yang pakai sit-sit. Ketika kita pakai sit-sit sekarang ini saudara, ini juga sama seperti yang ditujukan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya kita itu selalu ingat dengan Torah, dan begitu kita ingat dengan Torah, maka di situ jangan sampai tujuannya kita itu bertindak keluar dari Torah. Jadi sit-sit yang kita pakai ini bukan untuk gagah-gagahan. Ada orang yang mengatakan, wah itu pakai talit, pakai sit-sit itu untuk gagah-gagahan. Terus ada juga yang mengatakan apa? Itu kan pakai talit, pakai sit-sit, itu kan biar kelihatan ke-Yahudi-Yahudian. Oh salah. Bukan seperti itu. Saya pakai talit yang ada sit-sitnya seperti ini bukan untuk supaya kelihatan ke-Yahudi-Yahudian. Tidak. Saudara tahu, awal mula saya punya sit-sit, saya tuh males-malesan pakai talit saudara. Awal mula saya punya talit, termasuk saya beli talit gadol ini, itu pun saya masih males-malesan pakai talit. Kadang saya pakai, kadang saya tidak. Kalau saudara ingat dulu saya duduk di depan sini, mesti begitu pas puji-pujian, talit saya itu tak lepas, tak sampirno di sini, di bangku ini. Karena apa? Panas gerah gitu loh. Apalagi yang gadol seperti ini, yang rangkep-rangkep seperti ini, yang talit khatan yang kecil saja, yang kayak punya Pak Hok itu, wah saya sudah kepanasan, apalagi yang gadol seperti ini. Ya, jadi jelas saya pakai talit, Pak Lukas pakai talit, Pak Hok pakai talit, itu bukan untuk gagah-gagahan. Talit itu jubah doa, gitu loh. Yang kedua, di talit itu ada sit-sitnya, dan di dalam sit-sit ini, di sini ada nama Yahweh, ada nama Yesua, dan ada Torah. Saudara-saudara sekalian. Jadi sit-sit yang disuruh dipakai itu
Kalau sekarang kita juga pakai sit-sit, ini artinya juga sama seperti arti yang ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dan bangsa Israel itu ingat dengan apa? Dengan Torah. Dan begitu kita ingat dengan Torah, bahwa hidup kita itu dipagari dengan Torah, bukan dikekang ya. Jangan salah. Kita tidak boleh merasa terkekang dengan Torah, itu tidak boleh. Tetapi kita dipagari dengan aturan-aturan Torah, supaya apa? Hidup kita itu tidak berjalan keluar dari Torah. Karena kalau sampai kita jalan keluar dari Torah, firman Tuhan itu memberi tahu apa? Kamu bertindak sebagai seorang apa tadi? Pelacur. Gitu loh. Disebut bertindak sebagai seorang pelacur. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti Torah, tidak melakukan Torah, itu disebut sebagai apa? Kalau binatang itu. Orang yang tidak taat Torah. Kalau binatang, orang itu disebut sebagai apa oleh Yesus? Anjing, saudara. Ngerti? Maka ketika ada seorang wanita Kanani, sama Yesus diomongnya apa? Tidak baik ngasih remah-remah roti kepada siapa? Anjing. Dengan kata lain, Yesus itu sedang ngomong apa? Anjing, dasar tidak tahu diri. Ya, dasar anjing tidak tahu diri, gitu loh. Siapa orang yang diomongi oleh Yesus ini, saudara? Dia adalah seorang wanita Kanani. Dia adalah seorang wanita Yunani dari ras Siro Fenisia. Kenapa kok Yesus itu ngatain perempuan ini anjing? Karena Yesus ingat kebangsaannya wanita ini atau Yunani itu dulu pernah menjerumuskan bangsa biji mata bapaknya, yaitu bangsa Israel. Pada saat apa? Membuat orang-orang Israel itu jadi tergiur untuk hidup dengan pola Yunani. Makan sembarangan, terus ibadah juga sembarangan. Akhirnya ada segelintir orang-orang Yahudi atau Israel yang mengikuti pola hidup mereka. Sampai saat itu orang Yunani melihat dan menangkap bahwa mereka sedang dikasih pintu masuk untuk kurang ajar terhadap bait suci. Maka karena mereka merasa punya pintu masuk, pintunya bait suci seperti dibuka untuk orang Yunani, dibawalah dewa Zeus masuk ke dalam bait suci. Lalu anak babi juga disembelih dan diletakkan di meja persembahan. Seperti itulah bait suci yang kudus, yang suci itu dinajiskan oleh orang-orang Yunani. Karena ulahnya siapa? Segelintir orang-orang Yahudi yang kepingin hidup pakai caranya orang-orang Yunani. Lah Yesus ingat, dulu bait suciku itu dinajiskan itu juga gara-gara orang-orang dari bangsa Yunani. Maka wanita tadi disebut Yesus binatang apa? Anjing. Anjing, kenapa kok disebut anjing? Anjing itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kelef. Sedangkan kelef itu sebetulnya dari dua kata, yaitu kata kulo dan kata lef. Kulo itu mewakili kata kol yang artinya semuanya, lef itu jantung. Artinya kulo lef, artinya anjing itu bertindak semau jantungnya sendiri. Sakarepe dhewe gitu loh saudara. Sedangkan anjing itu binatang atau keluarga manusia? Binatang. Dan tadi kita ingat, binatang itu hanya hidup dengan satu level jiwa roh. Yang namanya apa? Nefes. Yang di dalamnya hanya ada apa? Naluri. Jadi seperti itulah. Kenapa Yesus itu mengata-ngatai wanita Kanani ini anjing, saudara. Ini saya sebut, sekalipun Yesus itu ngomongnya dengan lemah lembut,
Tapi kalau wanita itu dikatai tidak baik memberikan remah roti kepada anjing. Kasar tidak kira-kira ini saudara? Kasar. Ini lebih kasar dari kata gondies yang saya ucapkan di sini, ngerti saudara? Orang baru mendengar saya ngomong gondies, langsung ngomong, wah Pak Nino nek khotbah kasar. Padahal Yesua itu omongannya jauh lebih kasar dari saya. Kapan? Pada saat Yesua mengatai wanita Kanani itu dengan kata-kata apa? Anjing. Saudara tidak percaya omongannya Yesua kasar? Wis, saudara tak omongi wis. Ya, misalkan begini. Jil, papa tolong ambilin roti. Tolong roti itu kasihin ke anjing-anjing ini. Saudara mau tidak kira-kira diomongi seperti itu? Saya ngomongnya keras atau tidak? Tidak ngomongnya itu loh, intonasinya kenceng atau tidak? Tidak. Kan intonasinya santai, Jil. Tolong ya papa ambilin roti terus kasihin anjing-anjing ini, Jil. Intonasinya kenceng atau tidak saya? Biasa. Tapi saudara sakit hati atau tidak? Saudara bisa sakit hati. Benar saudara? Paham maksud saya ya? Sekalipun Yesus ngomongnya pelan, tidak baik. Bahkan bukan ngomong rotinya, tapi apa? Remah-remah roti. Remuane roti. Tidak layak untuk siapa? Anjing. Itu kasar loh. Nek saya ngomong gondes sih saya mending lah ayo. Gondes itu artinya apa? Gondrong desa gitu loh. Ya toh gondes itu kan artinya gondrong desa kan begitu. Ya kan? Jadi itu artinya kenapa orang-orang Israel itu disuruh pakai tzitzit supaya mereka ingat dengan mitzvot, aturan-aturannya Torah. Nah, hidup kita itu dipagari dengan aturan Torah. Tujuannya supaya apa? Supaya kita jangan liar gitu loh. Kita jangan liar karena ingat Bapak Yahweh itu juga kasih satu unsur yang sama dengan binatang apa tadi? Naluri atau nefes. Itu bisa membuat orang itu liar. Nah, maka dikasih perasaan supaya perasaannya ini men-trigger, mengingatkan muahnya atau pikirannya manusia kepada aturan-aturan atau mitzvotnya Bapak Yahweh. Ingat loh, kamu mau melakukan sesuatu yang liar, berarti kalau kamu tetap mau melakukannya, kamu berarti sedang nuruti nalurimu yang kamu biarkan liar. Tapi ingat, ini perasaan yang ngomong saudara. Ceritanya perasaannya sedang ngomong. Men-trigger, nyentil si pikiran atau muah. Terus pikiran itu ngasih tahu kita. Ingat, kamu manusia loh, bukan binatang. Kamu manusia itu tidak hanya dikasih naluri. Tapi kamu juga punya roh, punya perasaan. Kamu harus rem nalurimu. Jangan kamu ikuti, jangan kamu liar. Karena ketika kamu bertindak di luar Torah yang sudah memagari kehidupanmu supaya hidupmu itu teratur dan benar di mata Bapak Yahweh. Tapi ketika itu kamu terjang, kamu sedang bertindak yang pertama seperti seorang pelacur. Yang kedua bertindak seperti seekor anjing yang bertindak secara kulolev, all heart. Apa-apa jantung itu artinya apa? All heart atau all heart yang artinya letterleknya semuanya jantung, itu artinya bertindak sesuai keinginan jantungnya sendiri, sekehendaknya sendiri, sakarepe dhewe gitu loh saudara. Nah itu bukan, kalau kamu bertindak seperti itu, sebetulnya kamu sedang menghilangkan apa? Kamu sedang menghilangkan kafot atau respek atau kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Bapak Yahweh untuk menudungi kamu manusia. Jadi sekali lagi, kalau kita pakai tzitzit ini bukan untuk gagah-gagahan saudara ya. Dan bukan juga supaya kelihatan seperti orang Yahudi. Tapi tzitzit untuk mengingatkan kita bahwa ada aturan-aturan Torah. Dan kita tidak boleh bertindak keluar dari Torah. Ini yang kedua tentang Torah. Kemudian yang ketiga dari unsur jiwa roh manusia adalah nesyama. Wah ini baru 2 wes 2 jam saudara ya. Ini masih tambah 3 jam lagi kira-kira bagaimana? Kuat enggak? Lanjut apa enggak ini?
Lanjut, oke, ya. Yang kedua tadi tentang apa? Arwah. Lah yang ketiga baru tentang nesyama. Apa itu nesyama? Nesyama adalah sampai jumpa hari Rison depan. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Jadi nesyama dan dua unsur jiwa roh lainnya akan saya lanjutkan hari Rison depan, saudara. Supaya apa? Supaya kita yang tidak hadir hari ini bisa mendapatkan porsi firman yang sama, ya. Di samping itu, karena besok saya juga ada pelayanan, jadi saya akhiri sampai di sini. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Balik kasih, haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada malam hari ini.